Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata tentang tempat-tempat yang pernah ditinggali atau didiami oleh Ralilur. Desa Janti Pandaan Pasuruan. Selain desa Gentol, lereng Gunung Arjuna yang memiliki jejak singgahnya Ralilur adalah desa Janti Pandaan Pasuruan. Tepatnya di kediaman keluarga Bapak Nur Hasan yang tak lain adalah saudara dari Mak Ia. Sosok yang tinggal bersama Ralilur di desa Gendol. Sekitar 7 bulan Ralilur berada di daerah Janti. Anehnya, di kediaman Pak Nur Hasan ini, Ralilur tidak berkenan tinggal dalam rumah, melainkan memilih bekas kandang ayam sebagai tempat peristirahatan. Menurut penurutan Pak Nur Hasan, Ralilur sendiri yang memilih untuk tinggal di kandang ayam kepada isteri Nur Hasan, padahal dari pihak keluarga Pak Nur Hasan sudah seringkali menawarkan Ralilur menempati tempat yang jauh lebih layak, namun tetap saja beliau menolaknya. Selama di desa Janti, waktu Ralilur memang lebih banyak dihabiskan untuk menyepi di sebuah hutan yang terletak di sekitar Gunung Arjuna. Setiap hendak ke hutan tersebut, seringkali Ralilur berpamitan kepada Pak Nur Hasan atau istrinya. Ada kebiasaan Ralilur yang cukup menarik ketika pulang dari hutan ke rumah Pak Nur Hasan, iaitu kegemaran beliau memasak jagung atau ubi lalu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Konon, taman safari yang sekarang sangat banyak dikunjungi para pengunjung dulunya adalah hutan yang juga sering disinggahi Ralilur. Baru setelah hutan itu menjadi taman safari seperti sekarang, banyak masyarakat desa Janti yang beranggapan bahawa seringnya Ralilur mengunjungi hutan tersebut merupakan isyarat bahawa hutan itu kelak akan menjadi sebuah taman safari yang indah dan menjadi destinasi wisata masyarakat. Tidak semua masyarakat desa Janti mengerti bahawa sosok Ralilur adalah kiai nyeleneh dan titisan ulama besar. Bahkan tidak sedikit yang melihat Ralilur dengan pandangan sinis, menilai beliau jorok, bahkan menganggapnya orang gila. Suatu ketika ada orang yang dengan congkak dan sombongnya menantang merebaknya kabar bahawa Ralilur yang dianggap orang gila dan jorok itu adalah keturunan wali Allah. Bahkan menyebar berita sebaliknya bahawa Ralilur bukan keturunan wali, melainkan hanya sebagai orang gila. Selang beberapa hari dari ulah orang ini, nasib nahas menimpanya. Dia menjadi gila dan membakar tempat tidurnya sendiri. Menurut Pak Nur Hasan, selama di desa Janti, Ralilur tidak pernah tidur malam. Bahkan pintu rumah Pak Nur Hasan pada malam hari tidak pernah ditutup oleh beliau. Waktu tidur Ralilur pada waktu 7 pagi, itu pun hanya sebentar. Di desa Janti, Ralilur sering mandi di sumber kodok, sebuah sumber mata air yang terletak di tengah-tengah sawah di lereng Gunung Arjuna. Kisah lainnya, suatu ketika Pak Nur Hasan pernah mendapati Ralilur sedang melaksanakan solat, lalu terlintas dalam benak Pak Nur Hasan keinginan untuk bermakmum kepada wali Allah tersebut. Datanglah Pak Nur Hasan berdiri di belakang beliau, lantas memberi isyarat menjadi makmum dengan cara menepuk pundak imam. Namun entah kenapa Ralilur langsung membatalkan solatnya, lalu seketika itu pula pergi ke hutan seperti biasanya. Suatu ketika di kediaman Pak Nur Hasan, Ralilur menanam bunga serba merah mulai dari daun hingga tangkainya. Menurut pengakuan Pak Nur Hasan sendiri, hingga hari ini beliau tidak menemukan isyarat di balik penanaman bunga serba merah tersebut. Sebagaimana sering didapati sebuah kisah mengenai Ralilur bahawa setiap perilaku nyeleneh beliau menyimpan banyak misteri yang menjadi isyarat terjadi peristiwa-peristiwa besar di masa berikutnya. Socah Bengkalan, kediaman Kiai Khalid. Kisah tinggalnya Ralilur di desa Socah
tepatnya di kediaman Bapa Haji Khalik, berawal dari kedekatan hubungan Rali Lur dengan Haji Khalik yang kala itu menjadi santri dari Kiai Muntasor sekaligus menjadi khodam Rali Lur. Kiai Khalik merupakan santri yang sering diajak Rali Lur berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika usai melakukan kelana bersama Kiai Haji Khalik di daerah 10, nasib kurang baik menimpa orang tua dari Haji Khalik, yaitu kemalingan 7 ringgit emas yang disiapkannya sebagai bekal haji. Lantas sesampainya di Bangkalan, Haji Khalik mengutarakan musibah yang menimpa keluarganya. Kepada Rali Lur, Haji Khalik mengutarakan, ring sepo kula ong ke Mekah tapeh ringgit petong biki kala orang. Mendengar masalah yang disampaikan Haji Khalik, Rali Lur langsung mengajak pulang ke rumahnya yang di Socah. Sejak peristiwa tersebut, Rali Lur menjadi sering datang ke rumah Haji Khalik di Socah, bahkan hingga berbulan-bulan. Suatu ketika setelah ditemani Haji Khalik menetap di rumahnya di Socah kurang lebih 3 bulan, dia pamit kepada Rali Lur untuk kembali ke Pondok Dembangan menjalankan aktivitasnya sebagai santri. Rali Lur lalu memberinya izin untuk kembali ke pondok, namun hanya diberi waktu selama seminggu. Setelah itu disuruh pulang lagi menemani Rali Lur. Selama Haji Khalik kembali ke pondok, konon Rali Lur tampil dengan kebiasaan nyelenehnya, yaitu ikut bermain kelereng bersama anak-anak kecil. Bahkan beliau juga main kuda-kudaan yang dibikin sendiri dari pelepah daun pisang. Kerana perilaku yang kayaknya anak kecil tersebut, masyarakat sekitar merasa aneh kerana mereka telah mengetahui bahawa Rali Lur adalah seorang kiai. Menurut penuturan Haji Khalik, suatu ketika Rali Lur menderita diare yang cukup parah. Mengingat kondisi beliau yang demikian, Haji Khalik khawatir dan mengabarkan keadaan Rali Lur kepada Kiai Haji Abdullah Sekhal di Dembangan. Dengan segera Kiai Haji Abdullah Sekhal ditemani Kiai Khalil Ageh dan Ramuham atau Kiai Muhammad Faisal Anwar bergegas datang ke Socah membesuk Rali Lur sekaligus meminta beliau pulang ke Dembangan. Namun Rali Lur bersikukuh menolak ajakan Kiai Abdullah dan memilih tetap tinggal di Socah. Rali Lur tetap tinggal di Socah hingga akhirnya Haji Khalik bertunangan. Sebelumnya Rali Lur menanyakan kepada Haji Khalik, "Ben abiniyah apa nurah sengkok? Kamu mau nikah atau ikut saya?" Begitu Rali Lur bertanya mereka. Kerana waktu itu sudah bertunangan, maka Haji Khalik dengan penuh takdim memohon maaf seraya menjawab bahawa dia akan menikah dan tidak bisa lagi menemani pengembaraan Rali Lur. Kerana hal itu, Rali Lur tidak lagi menetap di Socah. Desa Cetra Banyuates. Dalam perkelanaannya, Rali Lur juga pernah bertempat tinggal di daerah Banyuates, tepatnya di Dusun Makam Desa Jatra, yaitu di kediaman khadamnya yang bernama Bujairimi. Bujairimi mondok di Dembangan sejak masih berusia 13 tahun dan termasuk santri yang disenangi Rali Lur. Bahkan konon Bujairimi yang masih berusia 17 tahun itu pernah digendong oleh Rali Lur. Awal mula kedatangan Rali Lur ke Desa Jatra bermula dari peristiwa aneh yang dialami sendiri oleh Kiai Bujairimi. Kala itu Bujairimi muda pulang dari pondok pesantren. Sesampainya di rumah, ternyata Rali Lur sudah berada di belakang musola. Padahal tidak pernah sekalipun sebelumnya Rali Lur berkunjung ke rumah Bujairimi. Menurut penuturan Bujairimi yang kini sudah sepuh dan menjadi tokoh masyarakat di Jatra Banyuates itu, peristiwa tentang Rali Lur sebagaimana disebutkan di atas terjadi pada sekitar tahun 1975, sekaligus menjadi penanda waktu tahun masuknya Rali Lur bertempat tinggal di Dusun Makam Jatra Banyuates. Selama 4 tahun lamanya Rali Lur berada di Jatra bersama Kiai Bujairimi. Hari-hari Rali Lur di Desa Jatra sebagaimana menjadi kebiasaan yang melekat
dengan sosok Ralilur, diisi dengan berkunjung ke tengah-tengah masyarakat, bermain ke desa-desa sekitarnya dan ke berbagai pondok pesantren yang ada di Banyuates seperti Pondok Pesantren Kembang Jeruk, Pondok Pesantren Sembung dan lainnya. Kadang tiba-tiba Ralilur hadir di Pondok Sembung dan berkenan menjadi imam solat di sana. Bahkan hampir setiap malam mulai pukul 9 hingga azan subuh Ralilur mengajak Ki Bujairimi ke pantai, dan setiap malam Jumaat Ralilur mengajaknya ke Gunung Arjuno. Ralilur menetap di Banyuates mulai tahun 1975 hingga tahun 1979. Mengenai hal lain tentang keistimewaan dan ketauladanan beliau akan diulas sesuai subjudul yang dimuat dalam berikut ini. Desa Perancak 10 Bangkalan. Desa Perancak yang terletak di Kecamatan 10 di daerah bagian utara Bangkalan merupakan salah satu daerah di mana Ralilur menetap. Dalam rangkaian rihla spiritualnya, Ralilur datang dan menetap di Desa Perancak, tepatnya di kediaman Kiai Haji Hairus Soleh pada tahun 1981. Kiai Haji Hairus Soleh atau lebih familiar dipanggil Haji Hairus tidak lain adalah anak dari Kiai Haji Khalil Sadrio, khaddam Kiai Imran bin Syekhona Muhammad Khalil, kakek dari Ralilur. Konon Kiai Imran juga menetap di kediaman Haji Hairus bahkan hingga akhir hayatnya. Haji Hairus sendiri merupakan santri yang pernah menjadi khaddam dari Kiai Abdullah, Kiai Khul Ageh, dan terakhir menjadi khaddam Ralilur setelah sebelumnya Haji Hairus bersama orang tuanya menjadi khaddam dari Kiai Imran. Kisah menetapnya Ralilur di Perancak bermula ketika musibah menimpa keluarga Haji Hairus, iaitu meninggalnya Haji Khalil Sadrio, ayah dari Haji Hairus. Pada malam kelima wafat abahnya, Haji Hairus sowan ke Demangan dalam rangka ingin mengundang Ralilur. Sesampainya di Demangan, didapatinya Ralilur sedang tiduran. Haji Hairus lalu mendekati Ralilur sambil dengan perlahan memijat beliau sampai akhirnya beliau terbangun. Setelah itu terjadilah percakapan antara Haji Hairus dengan Ralilur. Saya Cici Ra, ucap Haji Hairus mengabarkan kepada Ralilur. Cici adalah panggilan Ralilur kepada Haji Hairus. Setelah tahu bahwa yang datang adalah Cici, Ralilur langsung bertanya, ada perlu ya Ci? Lalu Haji Hairus menjawab, ya. Kemudian Haji Hairus mengutarakan bahawa maksud kedatangannya adalah dalam rangka mengundang Ralilur untuk menghadiri prosesi tahlilan di malam ketujuh untuk mendiang almarhum bapaknya, iaitu Haji Khalil Sadrio. Singkat cerita, Ralilur bersedia hadir memenuhi undangan Haji Hairus. Bahkan beliau malah bersedia langsung ikut bersama Haji Hairus pada hari itu juga setelah waktu zuhur. Setelah menyewa mobil di terminal, Haji Hairus bersama Ralilur berangkat dari Demangan menuju Desa Perancak. Kisah tersebut terjadi pada tahun 1981. Setibanya Ralilur di kediaman Haji Hairus, Ralilur langsung kembali tiduran di sebuah lencak di rumah tersebut yang kala itu masih terbuat dari bambu. Murid Haji Hairus sejak pertama beliau tiba di kediamannya, Ralilur langsung betah di tempat tersebut dan tetap berada di tempat yang sama hingga malam ketujuh proses tahlilan itu usai. Bahkan sejak saat itu Ralilur menetap di Desa Perancak dalam kurun waktu sekitar 8 tahun. Tahun pertama dan kedua Ralilur nyaris tidak pernah keluar dari kediaman Haji Hairus. Baru setelah memasuki tahun ketiga, Ralilur berkenan keluar dan hadir mengunjungi rumah-rumah masyarakat. Selama menetapnya Ralilur di Desa Perancak, inilah pernikahan ajaib antara Ralilur dengan istrinya berlangsung dengan disaksikan oleh Haji Hairus atau Cici selaku khaddam beliau. Setelah 8 tahun, tepatnya pada tahun 1989, Ralilur tidak lagi menetap di kediaman Haji Hairus. Desa Banjar, Kecamatan Galis. Jejak penggembaraan Ralilur juga terdapat di Galis sekitar
Setelah sekitar 8 tahun menetap di 10, beliau menetap di Desa Banjar, Kecamatan Galis, tepatnya di kediaman Haji Kiai Husni, yang tak lain adalah Santi Kiai Muntasor, sekaligus menjadi juru masak Radilur sewaktu masih berada di Dembangan. Kisah menetapnya Radilur di kediaman Haji Kiai Husni bermula saat Kiai Husni sowan kepada Radilur ketika masih menetap di Perancak 10 pada tahun 1987 saat Kiai Husni baru pulang dari Mekah. Ia sowan kepada Kiai Zubair Muntasor di Pondok Pesantren Nurul Khalil. Tiba-tiba Kiai Zubair menyuruh Kiai Husni untuk sowan kepada Radilur. Bahkan Kiai Husni diberi uang transport perjalanan oleh Kiai Zubair. Mendapatkan perintah sang guru, Kiai Husni bergegas berangkat ke Desa Perancak dalam rangka sowan kepada Radilur. Setibanya di Perancak, setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, ternyata Radilur tidak mengenali Kiai Husni yang tidak lain dulu adalah juru masaknya. Sekitar seminggu setelah itu, Kiai Husni kembali berkeinginan untuk kembali sowan ke Radilur. Sebelum berangkat, ia pamit terlebih dahulu kepada Kiai Zubair Muntasor. Setelah mendapatkan desu dari Kiai Zubair, Kiai Husni berangkat dari Desa Perancak untuk sowan lagi ke Radilur. Sampai di desa, sebelum Kiai Husni menyampaikan maksud kedatangannya, Radilur langsung dawuh, "Kilo oleh Pak Bor Aleh dari Mekah la acelenan." Belum sampai 40 hari dan Mekah sudah kemana-mana. Merasa bahawa dawuh itu dialamatkan kepadanya, Kiai Husni langsung mengutarakan hajatnya. Bingung Kak Dinto, Kiai. Saya bingung Kiai. Alaku apa apa pekerjaanmu? Tanya Radilur. Ngajar madrasah Kak Dinto. Mengajar di madrasah, jawab Kiai Husni. Gaji madrasah cek kakan. Gaji madrasah je kakan. Makanlah gaji dari madrasah itu, dawuh Radilur seketika. Setelah selesai, lalu Kiai Husni sowan lagi ke Kiai Zubair seraya menceritakan saat sowan ke Radilur, termasuk semua dawuh Radilur. Lantas Kiai Zubair dawuh, "Kamu tidak ikhlas selama mengajar di madrasah." Demikian dawuh Kiai Zubair. Mau ikhlas gimana Kiai kalau gajinya sebulan hanya 3.000 rupiah? Jawab Husni dengan nada bercanda disertai seringan senyum. Berselang sekitar sebulan setelah itu, tiba-tiba Radilur datang ke Desa Banjar Galis dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya alamat rumah Kiai Husni kepada warga yang dijumpainya. Setelah tiba di rumah Kiai Husni, Radilur turun dari sepeda motor dan yang membonceng beliau pulang. Setelah bertemu dengan Kiai Husni, Radilur spontan dawuh, "Nanti sore antarkan saya ke 10. Saya tidak punya sepeda motor Kiai," tutur Kiai Husni. Pinjam, jawab Radilur simpel. Kiai Husni memenuhi perintah Radilur dan pada waktu yang ditentukan, Kiai Husni mengantarkan Radilur di Desa Perancak 10. Namun sebelum tiba di Perancak, bahkan masih tersisa jarak tempuh sejauh 2 km, Radilur meminta berhenti lalu turun dari motor dan menyuruh Kiai Husni kembali ke Banjar. Namun sebelum kembali, Radilur berpesan, "Du malam koniin jam 1 malam, besok lusa jemput jam 1 dini hari." Setelah mengiyakan, Kiai Husni pulang ke Banjar. Tengah malam sesuai perintah Radilur, Kiai Husni menjemput Radilur ke Perancak. Setelah sampai di tempat di mana Radilur sebelumnya berpisah dengan Kiai Husni sekitar 3 km dari Perancak 10, Radilur muncul berjalan kaki ke arah utara. Rutinitas demikian dijalani oleh Radilur bersama Kiai Husni sebanyak 3 kali dalam seminggu dan terus berlangsung selama 3 tahun sebelum akhirnya Radilur menetap di kediaman Kiai Husni. Menurut penuturannya, tidak ada aktivitas khusus yang dilakukan Radilur selama 3 tahun tersebut kecuali hanya rawuh, istirahat sore minta diantar ke 10 dan minta dijemput pada jam 1 dini hari. Ringkas cerita, tahun 1987 Radilur sudah sering datang ke rumah Kiai Husni di Banjar Galis dan baru menetap di sana pada tahun 1989. Selama menetap di kediaman Kiai Husni, beberapa tempat yang sering dikunjungi Radilur dalam rihla pengembaraannya antara lain adalah Dusun Taman Sari, Desa Pakaan Deja Galis, tepatnya di kediaman Haji Tayyibah, Desa
Hajjah Tayyibah. Desa Bejumunih Galis Bangkalan iaitu kediaman Hajjah Sakinah. Kediaman Haji Sukdi di Desa Pakaan Lauk Kelis dan Hajjah Fatma di Desa Pakaan Lauk Kelis Bangkalan. Desa Banjar Galis. Sebagaimana Haji ceritakan sebelumnya bahawa awal kali Lari Lur berada di Desa Banjar adalah kediaman K. Husni. Selang beberapa tahun kemudian beliau berpindah lagi menetap di kediaman Hajjah Mos dan menjadi persaingan terakhir dalam pengembaraan beliau hingga akhir hayat, iaitu dalam kurun waktu sekitar 27 tahun. Kisah bermula datang dan menetapnya Lari Lur kediaman Hajjah Musyri'ah atau yang lebih akrab disapa Haji Mos di Desa Banjar adalah bermula ketika Lari Lur menghadiri sebuah acara haflah imtihan di madrasah yang terletak di desa itu. Kala itu tiba-tiba Lari Lur menyuruh istrinya K. Husni untuk mencari anak kecil yang bernama Mus, adik dari Marhamah. Haji Mus saat itu masih kelas 4 ibtidaiyah. Sebentar setelah itu didatangkan kepada beliau anak kecil. Barangkali anak kecil ini yang dimusjai, namun beliau menolak dan mengatakan bukan anak ini yang saya maksud. Lalu didatangilah Musyi'ah kecil yang disampaikan kepada beliau bahawa anak ini yang bernama Mos. Lalu anak kecil itu ditanya oleh Lari Lur, "Hada al-ing Marhamah, kamu adiknya Marhamah?" Dan Mus kecil menjawab, "Engki, ya." Mendengar jawaban itu, lantas Mus yang masih belia itu diberi hadiah uang jajan sebesar Rp25 sambil disuruh beli jajan oleh beliau. Setelah itu Lari Lur berpesan kepadanya, "Beeng laku du malam acelenan ya. Kamu besok atau lusa jangan kemana-mana ya." Dan Mus kecil menuruti pesan beliau. Kejadian itu bagi Mus adalah peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa ada hubungan maupun ikatan apapun sebelumnya. 2 hari setelah itu Lari Lur tiba-tiba hadir di rumah Mus dan langsung tidur di salah satu sudut rumahnya. Tidak ada yang menjadi bahawa yang hadir adalah Lari Lur, terlebih Mus yang kala itu masih belia. Bahkan sebagian keluarga ada yang mengira bahawa orang itu adalah orang gila. Beberapa kali Mus kecil memberikan diri melihat Lari Lur yang sedang tidur sambil timbul tanda tanya dalam dirinya. Apakah orang ini kiai yang 2 hari lalu berpesan agar saya tidak kemana-mana? Begitu kira-kira pertanyaan dalam diri Mus kecil kala itu. Pada waktu itu Lari Lur tidur selama 2 hari 2 malam tanpa bangun, meskipun beberapa kali Mus kecil menghampiri untuk sekedar melihatnya. Kerana merasa takut dan khawatir akan keberadaan sosok tua yang tidur tak kunjung bangun, akhirnya Mus memanggil orang tua dan saudaranya. Baru setelah mbak dari Mus melihat sosok tua itu, dia segera mengenali siapa beliau dan mengabarkan kepada Mus bahawa orang itu adalah Lari Lur. Mus pun menceritakan awal kedatangan Lari Lur dan perihal tidur beliau yang sudah 2 hari tak kunjung bangun. Beberapa saat setelah itu Lari Lur terbangun. Sambil memegang sebuah tongkat, beliau melambaikan tangan memanggil Mus lalu bertanya, "Heda kan Mus seberi du malam bi engko ekatoen roa. Kamu ini Mus yang kemarin lusa saya panggil itu ya?" Demikian pertanyaan Lari Lur. Dengan gemetar dan perasaan takut, Mus menghampiri Lari Lur dan menjawab, "Engki, ya cecen, kakan bi heda, beeng tau kebai kopi. Ini jajan kamu makan ya, kamu bisa buat kopi," kecap Lari Lur. "Oning mon kopi, mon atana lo oning. Kalau buat kopi bisa, tapi kalau nasi tak bisa." Dengan polosnya Mus kecil menjawab pertanyaan Lari Lur. Segera Mus menghampiri mbaknya meminta dibuatkan kopi kerana Ferdinand dia kala itu belum bisa meracik kopi. Muridnya saat itu mengaku bisa membuat kopi di sampainya kerana terpaksa dan takut. Setelah itu Lari Lur izin kepada Mus untuk tinggal menetap bersamanya. Mus pun langsung menyetujui permintaan Lari Lur. Lalu satu persatu Lari Lur menanyakan semua pemilik tempat di komplek itu, mulai dari pemilik rumah, langgar, musola dan kandang yang ada di rumah Mus. Sejak saat itu Lari Lur menetap di kediaman Hajjah Mus di Desa Banjar Galis Bangkalan hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Di rumah itu tempat istirahat Lari Lur
sering berpindah, tapi secara umum beliau hanya menetapi tempat-tempat yang teramat sangat sederhana seperti dapur dan semua tempat yang sejatinya diperuntukkan sebagai gudang dari kayu-kayu bekas atau kayu persediaan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.